Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, kawan penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini kebetulan ada setengah jam waktu jeda untuk istirahat, jadi saya sempatkan waktu ini untuk membuat video berbagi cerita dan pengalaman, terutama bagi kawan-kawan penyuluh agama Islam yang belum pernah mengikuti diklat di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Sahabat-sahabatku semua, video ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini adalah sebagai rasa kepedulian, cinta, dan kasih sayang saya untuk penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Waikanan, tempat saya bekerja. Insya Allah sesuatu yang saya share adalah sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita simak videonya. Sahabat semua, pemateri diklat kita hari ini adalah Bapak Dedi Darmawan SAG MPDI. Beliau ini adalah pelaksana pengelola data penyuluh agama Islam di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Beliau menyampaikan materi tentang nilai-nilai dasar sumber daya manusia Kementerian Agama. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PMA Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama. Nah, teman-teman semua pasti bertanya-tanya, ini kan dasar hukum tentang aparatur sipil negara. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Alasannya adalah kita sebagai penyuluh agama Islam non-PNS juga merupakan sumber daya manusia dari Kementerian Agama. Jadi enggak untuk PNS, enggak untuk non-PNS, kita juga wajib mempelajari ini. Dan semoga kita mempelajari ini menjadi doa untuk kita semua yang belum menjadi PNS untuk kedepannya bisa jadi PNS. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Kementerian Agama menetapkan 5 dasar ASN Kementerian Agama. Tujuan penetapan 5 dasar ASN Kementerian Agama adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan handal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan. 5 dasar ASN Kementerian Agama, pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 adalah integritas, ketiga profesionalitas, keempat tanggung jawab, dan kelima keteladanan. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya adalah ASN Kementerian Agama mempunyai keyakinan, kesadaran, tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan nilai dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini harus kita wujudkan dengan 9 kode etik dan perilaku. Yang pertama adalah tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah, janji pegawai, atau sumpah atau janji jabatan. Kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Keempat, melaksanakan tugas kemanusiaan. Kelima, menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Keenam, membina kerukunan hidup beragama. Ketujuh, tidak bertindak diskriminatif. Kedelapan, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat. Integritas artinya adalah ASN Kementerian Agama memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dan pelaksanaan nilai integritas ini kita wujudkan dalam 5 kode etik dan perilaku. Yang pertama adalah bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana. Kedua, tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya. Yang ketiga, tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik dari diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Keempat, tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horizontal maupun vertikal, yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau imbalan apapun. Sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya. Kelima, tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya adalah profesionalitas. Artinya, ASN Kementerian Agama melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Pelaksanaan nilai profesionalitas ini
diwujudkan dalam 9 kode etik dan perilaku. Wow, banyak juga ya. Hehe. Lanjut, yang pertama adalah memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Kedua, bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera. Ketiga, bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Keempat, tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang. Kelima, tidak menggunakan kewenangan, jabatan, dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerjasama dengan Kementerian Agama. Ketujuh, tidak memperkerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama. Kedelapan, tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan, atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dan mempengaruhi pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya. 9. Mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktivitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial. Yuk lanjut. Tanggung jawab artinya ASN Kementerian Agama berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan. Dan pelaksanaan nilai dasar tanggung jawab ini diwujudkan dalam 7 kode etik dan perilaku. Yang pertama adalah mengutamakan tugas dan fungsi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Ketiga, melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju pada pekerjaan sepenuhnya. Keempat, memelihara setiap aset atau barang milik negara di Kementerian Agama. Kelima, melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja. Keenam, tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil. Keteladanan artinya perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi keteladanan bagi sesama pegawai ASN dan anggota masyarakat. Pelaksanaan nilai dasar keteladanan ini diwujudkan dalam 5 kode etik dan perilaku. Yang pertama adalah memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah, dan adil. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat. Ketiga, tidak berprasangka baik perkataan maupun perbuatan terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Keempat, bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri. Buah durian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Nah, kawan-kawan penyuluh semua, demikian tadi ulasan materi yang saya dapat di hari kedua di kelas kemarin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan kita untuk menjadi seorang penyuluh agama Islam yang profesional. Dan untuk pegawai Kementerian Agama yang sudah menjadi ASN, kami doakan semoga kinerjanya semakin baik dan selalu bisa bimbing kami ke depannya dan tetap solid pastinya. Dan doakan kami selalu semoga dan mudah-mudahan kami bisa menyusul Bapak Ibu yang sudah menjadi ASN dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.